Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, students, welcome back to me this time. How are you today? I hope you all always be healthy. Okay, in this opportunity, we will talk about the application letter. Okay, I think you have known about the application letter. And then what is the application letter? But previously, we will talk about what is the purpose of this learning. Okay, the purpose of this learning is the student are skilled at distinguishing social function, text structures, and linguistic element, and are adept at capturing meaning and compiling special text in the form of work application letters correctly and in the content. Nah, ini maksudnya peserta didik bisa terampil membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta bisa menyusun teks khusus dalam bentuk teks surat lamaran kerja secara benar dan sesuai konteks. Baiklah anak-anakku sekalian, next, what is the application letter? Nah, application letter is a letter made and sent by someone who wants to work in your office, company, or certain institution. Nah, ini surat lamaran biasanya dibuat atau dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Nah, surat lamaran termasuk surat dinas sehingga ada beberapa bagian surat atau part of application letter yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Nah, ini ada part of application letter yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama ini ada deadline. Deadline itu tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian ada inside address, alamat, kemudian ada salutation, itu salam pembuka, kemudian ada content, ini ada isi surat yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada paragraf pembuka, opening, kemudian ada isi surat, dan juga ada paragraf penutup yaitu closing. Nah, untuk berikutnya ada complimentary close atau salam penutup, dan juga terakhir ada signature atau tanda tangan dan nama jelas dari si pelamar atau aplikan. Oke, next. Nah, untuk deadline atau tempat tanggal pembuatan surat, di sini contohnya ada Kuningan 26 April 2018, kemudian ada Jakarta February 3rd, 4th. This is not tahun ya, di sini bukan tahun tapi 3rd, 4th 2016. Nah, ini untuk yang pertama, ini termasuk American style, kemudian penulisan yang kedua, di sini British style. Don't forget, when you write the deadline, it must not exceed the deadline for sending the letter. Jadi anak-anakku sekalian, pada saat kalian menulis deadline, itu jangan sampai melebihi batas akhir waktu pengiriman surat. Nah, the following is illustration of the deadline. Di sini ada ilustrasi terkait dengan deadline. Nah, misalnya di sebuah perusahaan, ini ada memuat iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy pada tanggal 20 Februari. Dan dalam keterangan iklan tersebut berbunyi batas akhir untuk mengirimkan surat lamaran adalah pada tanggal 2 Maret. Nah, ini berarti kalian tidak boleh mengirimkan surat lamaran tersebut setelah tanggal 2 Maret ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lihat yang kedua. Di sana ada inside address atau alamat tujuan. Nah, ini contohnya ada General Television Radio, ini sebagai nama perusahaannya, kemudian ada Jalan Jenderal Sudirman, di sini alamat perusahaan, kemudian ada Jakarta, ini nama kota dan ada kode posnya. Nah, ini jangan lupa juga when you write the inside address completely and accurately. Jadi jangan lupa pada saat kita menulis surat lamaran, bagian inside address-nya ini harus komplit dan juga akurat. Nah, sehingga atau so that the application letter that you make reach the destination and is not wrongly addressed. Sehingga alamat yang kita tujukan itu atau kita kirimkan ini akurat, jadi tidak akan salah alamat. Next. Nah, ini yang ketiga ada salutation. Salutation itu greeting ya, atau salam pembuka. Nah, contohnya ada Dear Sir,
Dear Mr. Rudolph. Nah, ini untuk Dear Sir digunakan pada saat kita belum mengetahui siapa nama kepala bagian atau pimpinan di perusahaan yang kita lamar atau kita tuju. Nah, tetapi pada saat kita sudah mengetahui siapa nama pimpinan di perusahaan itu atau kepala bagian di perusahaan itu, maka kita bisa menggunakan Dear, ya ini langsung namanya. Kalau namanya Mr. Rudolph, ya Dear Mr. Rudolph. Nah, bagaimana nih kalau nama pimpinan dalam perusahaan tersebut? Nah, ini ada 3 suku kata ya. Misalnya ada Wager, Rudolf, Supratman. Nah, ini kita bisa mengambil yang terakhir. Jadi di sini ada Dear Mr. Supratman. Ya, next. Nah, kita akan lihat bagian keempat yaitu opening paragraf atau paragraf pembuka. Ini ada dalam konteks konten letter ya. Di sini sebagai body letternya. Nah, untuk opening, jangan lupa kita bisa menuliskan di awal itu dengan I'm writing this letter in response to your advertisement regarding to job vacancy as general manager. Nah, di sini ada general manager sebagai posisi ya. Jadi kalau kita menulis opening paragraph itu, kita bisa menuliskan salah satu posisi atau jabatan yang ada dalam ikatan lowongan tersebut. Nah, di contoh di sini ada general manager. Kemudian kita juga bisa menuliskan sumber informasi dari mana kita tahu ada lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, ini dalam contoh jelas sekali dituliskan bahwa si pelamar tahu tentang lowongan kerja itu dari iklan yang ada pada Jakarta Post atau di Jakarta Post. Jadi pada bulan Januari tanggal 28 ya 2018. Next. Nah, selain yang tadi itu ada menuliskan lampiran. Nah, menuliskan lampiran itu biasanya kita tuliskan di akhir paragraf pembuka ya. Di sana ada kalimat misalnya attach file of my CV atau curriculum vitae and other required document. Nah, other required dokumennya itu bisa curriculum vitae, identity card, jasa, ya foto dan many more, dan ini bisa dilampirkan berbarengan nanti pada saat pengiriman surat lamaran. Next. Nah, untuk paragraf isi, kalau tadi paragraf pembuka, sekarang masuk paragraf isi. Ini kita lihat contohnya ada I graduated from Unpad majoring in management in 2018 and has experiences in working for 2 years. And then I am capable of operating word processor, etc. Then I am responsible for my job, reliable, etc. Nah, this is the examples of the paragraph or body paragraph, ya, paragraf isi. Nah, ini untuk paragraf isi kita akan lihat yang perlu diperhatikan adalah terdiri dari ada educational background. Ya, kita bisa menuliskan educational background. Nah, ini maksudnya pada bagian paragraf isi ini Anda atau kita semua bisa menulis latar belakang pendidikan kita. Nah, misalnya dari Unpad ya kita tulis dari Unpad, dari ITB ya kita tulis dari ITB. Nah, kemudian jurusannya apa? Nah, tahunnya tahun berapa lulusnya. Nah, ini biasanya diisi latar belakang pendidikan terakhir. Next, besides the educational background, di sini ada experience. Experience di sini pengalaman kerja ya pada saat kalian berstatus fresh graduated atau lulusan baru ya tentunya kita belum punya pengalaman bekerja sehingga tidak perlu menuliskan pengalaman kerja atau mengarang untuk menuliskan pengalaman kerja, tapi kita bisa tidak menuliskannya dan pada saat sudah memiliki pengalaman itu Anda bisa menuliskannya pengalamannya berapa tahun misalnya untuk bekerja di bagian tertentu. Next, skills. Nah, ini maksudnya adalah pada bagian paragraf isi ini kita bisa menuliskan kemampuan atau skill kita dan juga ada karakter. Nah, skill itu seperti apa? Keterampilan yang ditulis dalam bagian ini, misalnya tadi di contoh di atas ya, ada I'm capable of operating word processor, Excel, PowerPoint, etc. Kemudian untuk karakter, di sini ada responsible, ya, reliable,
kemudian ada juga independen dan seterusnya. Next, nah ini ada closing paragraph. Untuk closing paragraph adalah paragraf penutup di body letternya surat lamaran ini. Nah, bagaimana menuliskan closing paragraph itu? Di antaranya ini ada I hope that you will interview me, ya. Kemudian seterusnya di sana. Nah, ini ada harapan. Jadi di sini ditulis harapan si pelamar atau applicants untuk diterima di perusahaan yang dituju. Next, kita akan lihat ada selain yang tadi closing paragraph, di sini ada closing greeting. Kalau tadi closing paragraph, sekarang closing greeting. Nah, ini bagian di bawah dari part of letternya. Nih, ada salam penutup. Bisa kita menuliskan thank you very much for your time and consideration. Di sini ada dua makna. Time itu diarahkan ke terima kasih banyak atas waktu. Kemudian consideration untuk pertimbangan. Pertimbangan si pimpinan perusahaan itu. Baiklah, selain yang tadi kita tuliskan, thank you very much dan seterusnya, di bawah closing greeting itu ada bagian complimentary clause atau enclose, ya, enclosure. Untuk enclosure atau complimentary clause itu bisa sincerely yours, kemudian diakhiri dengan sender signature and name. Nah, ini diisi dengan nama si pelamar atau applicants. Oke. Ini ada contoh dari application letter yang lengkap, diawali dari penulisan deadline. Ini Jakarta February 4th 2018. Kemudian ada juga di sini inside address-nya, channel television, radio dan seterusnya. Kemudian ada there is the salutation, dear sir. Ini kebetulan di sini tidak diketahui nama yang ditujunya atau pimpinan perusahaan yang dituju, sehingga dituliskan cukup dengan dear sir. Nah, ini ada yang titik 2 di sini, ada yang koma, penulisannya is okay lah. And then masuk ke body letter. Ini masuk ke body letter diawali dengan menuliskan dari mana si pelamar itu tahu ada bukaan atau ada lowongan kerja di perusahaan yang dituju. Ini dari iklan, iklan apa? Di majalah Tempo ya. Nah, di sana ada Jakarta Post, bukan Tempo ya, Jakarta Post di sini contohnya. Kemudian posisinya sebagai General Manager. Nah, di bagian akhir ini ada please find attached files of my CV and other required document. Jadi maksudnya di sini nanti dilampirkan bersamaan dengan surat lamaran ini, yaitu diantaranya ada sertifikat, foto dan sebagainya. Kemudian masuk ke bagian isi pokok ya dari body-nya ini. Nah, ini ada I graduated from Unpad dan seterusnya. Di sini kemudian ada experience-nya in working for 2 years. Nah, ini ada educational background tadi, kemudian experience-nya bekerjanya selama 2 tahun, pengalamannya ya. Kemudian ada capable of operating word-nya itu sebagai skill-nya, dan juga ada karakternya yaitu responsible, kemudian independent, disiplin dan seterusnya. Nah, ditutup dengan I hope that you will interview me. Nah, ini harapannya berarti ini sebagai closing paragrafnya. Kemudian diakhiri dengan thank you very much for your time and consideration. Baru di sini ada sincerely atau sebagai complementary-nya atau enclosure ya. Nah, ditutup lagi dengan ada nama si pelamar ya. Itulah pembicaraan kita atau penjelasan kita mengenai application letter. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa nanti di ujung ini ada quiz yang harus Anda kerjakan ya. Thank you very much for your attention. At last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.